Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat warung politik, sobat warpol dimanapun kalian berada. Sehat selalu ya, panjang umur, lancar rezekinya, amin. Seperti biasa nih, kita mau melihat dulu apa yang lagi viral di media sosial. Berita-berita terbaru apa aja yang lagi hangat sekarang. Kita mulai dari Jabar, seperti biasa. I love you Bapak Aing. Habis itu baru kita bisa main ke nasional mungkin ya kalau ada beritanya ya. Yuk langsung kita lihat video pertamanya dulu. Nih saya hari ini ketemu Bupati Lampung Tengah, asalnya ke rumah, cuman sayanya keburu jos ke Bandung. Jadi sekarang ketemunya di Purwakarta lagi acara mau bikin exit. Siapa ini? Ini saya hari ini ketemu Bupati Lampung Tengah, asalnya ke rumah. Lampung Tengah. Bapak Wayan Koheri. Cuman sayanya keburu jos ke Bandung. Jadi sekarang ketemunya di Purwakarta lagi acara mau bikin exit tuh jalan keluar tol sawit Bandung dan Jakarta. Bupati terima kasih ya. Terima kasih. Wah, sekarang balik lagi mana? Ya, kita mau Lampung Tengah lagi. Lampung Tengah. Kemarin tolong ucapkan Lampung Tengah yang ulang tahun ke-80 baru saya. Oke, selamat ulang tahun buat masyarakat Lampung Tengah. 80 tahun berdiri. Semoga Lampung Tengah hidupnya tidak terengah-engah lagi. Tapi jalannya jos kecil. Bupatinya hebat. Nanti saya insyaallah berkunjung ke sana. Amin. Masyarakat menunggu ya. Ditunggu. Ya. Bupati ngundang saya sana. Ya, langsung kita ngundang. Ngundang. Ya. Ngapain? Ajak tokoh dulu ke sini nanti. Oh nanti mau berkunjung lagi sini, Iya. ngajakin tokoh-tokoh Lampung Tengah. Mengundang beliau untuk ke Lampung. Lampung Tengah dalam rangka cari jodoh. Ya. Bapak, kalau Bapak jadi gubernur ya Pak ya. Kalau saya yang jadi gubernur Pak, saya mau yang itu. Atau enggak yang itu? Gitu Pak. Ngapain nyari jodoh? Gubernur nyari jodoh bikin malu. Tinggal milih, tinggal nunjuk. Empok Ati mau kembali. Aduh Empok Ati, I love you Empok Ati lah. Ini berarti Pak Wayan apa Nengah ya? Bapak Koheri lagi berkunjung ke kediamannya Bapak Aing ya. Dalam rangka apa juga kita nggak tahu. Coba kita searching dulu di TikToknya Bapak Koheri ini. Siapa tahu ada update di sana kan? Komang ternyata teman-teman bukan Wayan. Minta maaf Bapak, minta maaf saya salah sebut nama. Bapak Komang. Cuman nggak ada upload apa-apa di sini. Oh, belum gercep berarti. Oke lah, kita tunggu aja. Sedang ada keperluan apa Bapak Komang Koheri ke Jawa Barat? Karena memang kebiasaan ya, itu pemimpin-pemimpin di Indonesia itu rata-rata mainnya kemana nih? Ke Jabar. Nggak ada tuh yang main ke Jateng. Pasti ke Jabar, karena di Jabar itu ada satu sosok yang selalu kerjanya itu bagus, yang kerjanya itu dinikmati, yang kerjanya itu konsisten dan konstan hampir setiap hari. Tingkat kepercayaan masyarakatnya bisa mencapai 95%. Nah, berhubung para bupati, para gubernur udah main ke sana, kayak kemarin itu Gubernur Maluku Utara main kan ke Lembur Pakuan, disambut sama Bapak Aing sama Nihiang. Cakep Maluku Utara. Ini semoga nih Pak Komang Koheri, Bupati Lampung Tengah ya tadi ya. Setelah datang dari Lembur Pakuan, Lampung Tengah jalannya bagus. Tolong jalan di daerah Seputiraman dibenerin Pak. Jalan yang masuk-masuk itu loh maksudnya. Karena di sana kan banyak truk-truk lewat tuh. Cus lanjut. Setelah Kang Deddy sidak dan bersih-bersih Kota Depok, Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta, langsung singgung KDM terkait halte Trans Jabodetabek. Nah, berikut videonya. Ya kalau ada yang ingin membantu minimal halte-haltenya lah. Kan halte-haltenya misalnya sebagian kan juga tidak di DKI Jakarta. Kalau haltenya diperbaiki, direnovasi akan sangat membantu karena yang memanfaatkan kalau di halte-halte yang akan mereka bangun atau mereka perbaiki itu adalah warga di mana tempat itu berada.
Hahaha, ini kebaca nggak nih? Anggaran APBD DKI 90 triliun. Kemana Bapak Anung Pramono? Nah itu, kemana mereka ya? Lah anggaran Jakarta 90 triliun dikemanain itu Pak? Why? Pak, why? Why? Terus maksud lo buat subsidi Jabar gitu kalau banyak? Ah nggak nyambung loh. 94 triliun ngapain minta bantuan sama Jabar sama Banten? Gitu loh, mudah nggak sih maksud gue? Mana paham dia begini-beginian. Kan dipakai buat Persija APBD-nya. Udah dibantu kalah. Ya tapi ya namanya permainan kan pasti ada menang pasti ada kalah ya. Entah lepas itu disupport pemerintah atau enggak kan. Ya permainan pasti ada menang ada kalah. Tetaplah berusaha dan teruslah dibantu pemerintah. Emang ya teman-teman ya, gubernur yang memang kerjanya kelihatan, gubernur yang memang kerjanya itu nyata, gubernur yang memang kerjanya itu disukai banyak orang. Untuk gubernur-gubernur yang enggak kerja, ditambah beban gubernur yang bertetanggaan dengan Jabar, mereka jadi kehilangan pamornya teman-teman. Pamor-pamor gubernur-gubernur yang bertetanggaan dengan Jabar ketika Bapak Aing itu begini bener tiap hari ya. Yang di kanan kirinya itu begini. Jadi kayak apa ya? Ya pasti dicari celah, dicari momen-momen di mana ada kebijakan Bapak Aing yang ini nih kita akan masuk dan menghancurkan reputasi Bapak Aing lewat kebijakannya yang mungkin ada kendornya nih. Kayak PCMB kemarin tuh. Malah Bapak Aing dituduh-tuduh biar anak pejabat bisa masuk. Coba bayangin, pola pikirnya sampai ke sana coba para pembencinya itu. Nih, kita liatin videonya. Deddy Mulyadi diserang habis-habisan gara-gara PCMB yang katanya bikin ribet anak daftar sekolah. Padahal program ini kalau diikutin bisa memudahkan siswa. Hanya saja warga belum terbiasa. Bayangin ya, kalian itu orang Indonesia yang kebetulan lagi tinggal di Jawa Barat. Selain harus menghadapi efek kenaikan BBM, orang-orang Jawa Barat juga lagi menghadapi keruwetan PCMB. Nggak ada loh pendaftaran siswa baru di daerah lain itu yang seruat di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta. Kayaknya lancar-lancar aja. Udah gitu, program ini bisa melacak dan memetakan siswa sekolah. Sehingga Lihat tuh. setiap warga punya hak yang sama mendapatkan sekolah yang diinginkan. Bahkan KDM sampai difitnah kalau program ini cuma akal-akalan gubernur agar bisa memasukkan siswa lewat orang dalam. Dia naik ngasupun anak pejabat sih kan sama gubernur. Gimana sekarang banyak anak pejabat yang nggak masuk juga di sekolah mau? Kan gitu. Kita nggak ada yang begitu. Kalau ada, saya mau buka pengaduan dan saya akan dipimpin oleh tim hukum. Kami yang akan melaporkan, mendampingi pelaporan orang itu apabila memang ada. Di menunya ada setuju? Ada Pak. Berarti setuju sudah otomatis di SPMB ini dia sudah di situ. Iya. Jadi SPMB ini orang nggak daftar lagi kan? Enggak Pak. SPMB ini cukup lihat peta, anak-anaknya sudah terpetakan, tinggal klik. Iya Pak. Gampang nggak menurut Bapak sebagai orang tua? Sangat mudah Pak. Gampang. Klik. Pak, Bapak gampang nggak? Banget. Bahkan sudah peta itu adalah kompas bagi orang tua siswa tentang anaknya agar tidak gelap ketika SPB. akhir. Sudah saja yang kerjasama dengan swasta itu 70.000 orang dibayar oleh pemerintah. Jadi pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana membayar, menanggung biaya seluruh siswa SMA dan SMK angkatan 2025, angkatan 2026, 2027 yang kelas 1 aja sekarang, untuk ditanggung biayanya oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, baik negeri maupun swasta. Tetapi negeri swastanya yang ada MOU kerjasama. Gimana? Kan? Sampai difitnah Bapak Aing. Ini semoga provinsi-provinsi lain di sebelah kanan kirinya ya bisa gitu ya ngikutin jejaknya Bapak Aing itu kerja yang benar gitu ya. Cus, kasih lagi yuk. Sumpah ini sih belak-belakan banget. Deddy Mulyadi sindir keras pejabat seluruh Indonesia. Aduh, saya itu sebenarnya salah ini bersikap jadi gubernur tuh. Mengambil jalur yang sulit, rumit, pengen orang Jawa Barat sekolah. Rumit Pak. Rumit lagi apa lagi? Rumit Jawa Barat pengen jalannya terkoneksi. Rumit Pak.
Karena duitnya kan terbatas, harus didorong lagi 400 jadi 4 triliun. Rumit lihat rumah-rumah roboh nggak bisa. Rumit lihat Sukajadi kumuh, rumit bereskan ku aing mah pas ya aing. Padahal saya tuh jadi gubernur teduh aing teh duda gubernur tiap hari kita pendidikan bikin seminar ya di hotel, kepala sekolah kumpul, nanti dianggarkan pulangnya kasih transport, saya pidato ngenaheun aing pidato ongkoh menang honor ongkoh dikeprokan ongkoh. Dah, ayo kita sekarang lagi bikin acara lagi. Oke, sekarang para kepala dinas di Jawa Barat kita studi banding pendidikan yang sukses mana. Finlandia, kita pergi ke Finlandia. Waduh anjing mangkat aing ke Finlandia. Ngenaheun beureun aing teh. Yang gitu-gitu kan tinggal di Karang. Di Karang. Saya teh pan mantan DPR RI urang teh nyaho gitu. Ngenaheun kepala sekolah seneng. Woi, tahun depan ke Bali, Bu. Bring ke Saya mantan DPR RI, makanya saya tahu. Oh, begitukah kinerja kalian para anggota DPR? Saya pura-pura nggak tahu. Teman-teman pura-pura nggak tahu ya, pura-pura kaget ya. Ternyata, kepala sekolah tenang edon cek ngeunaheun gubernur ieu mah euy ulin wae piknik sakola rarugru murid teu katarima mungkin saeutik jalan barutut paduli teuing. Saya tidak ngambil itu, saya ngambil jalur yang rumit dicarekan ke urang puncak aing lain bapak aing bapak sia eta mah tong dipilih deui tahun hareup paduli teuing pemikiran aing tahun hareup mah aing mikiran tahun isukan gecan kapikiran komo 5 tahun ke hareup. Jadi pilih ku siaga aing mah kawin deui duit boga. No muncul lagi tokoh ini Deddy Mulyadi belum sampai tingkat 7 dalam Sunda Rahayunya levelnya. Belum diakui sebagai tokoh. Harus saya assessment dulu, harus ngirim kuesioner. Aduh boro-boro aing mah capek kudu kuesioner segala lah. Geus lila tara nulis aing mah. Gaweana ge leumpang. Udah. Tapi ingat, makin kita banyak ide, kita akan makin banyak salah. Jadi paling enak itu adalah jadi pemimpin jangan terlalu banyak gagasan dan inisiatif. Santai saja dari acara ke acara, dari gunting pita ke gunting pita. Lamun eueuh proyek nu kudu digunting, gunting we ceuli sorangan. Sumpah ini sih belak-belakan banget. Deddy Mulyadi memperbaiki jalan 400M jadi 4T. Ini harus dicek ini sama KPK. Kayak gak ada perubahan jalan di Jawa Barat. Jawa Barat itu berubahnya banget itu pada masa kepemimpinannya Bapak Aing. Baru 1,5 tahun kan. Nah, netizen di Jawa Barat itu ternyata mulai melakukan studi banding. Studi bandingnya sama siapa teman-teman? Sama pemimpin sebelumnya, Bapak Ridwan Kamil. Itu ternyata banyak banget yang apa ya teman-teman ya, yang ngerasa kayak oh ini orang gak kerja nih. Gimana videonya teman-teman? Begini videonya nih. Ya, gara-gara diwarisi utang BPJS Kesehatan senilai 300 miliar rupiah, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyentil kebijakan APBD era Ridwan Kamil. Kang Deddy menyoroti APBD RK untuk membayar operasional Bandara Kertajati, bukan malah untuk bayar tunggakan utang. Ternyata punya utang fantastis senilai 300 miliar rupiah ke BPJS Kesehatan. Utang itu menumpuk dan belum dibayar ke kabupaten kota di era kepemimpinan Gubernur Ridwan Kamil. Deddy Mulyadi pun mengaku kaget sekaligus heran mengapa APBD zaman RK lebih diprioritaskan untuk belanja hibah daripada bayar tunggakan utang ke BPJS Kesehatan. Salah satu beban APBD yang diwariskan RK ke Deddy Mulyadi adalah biaya operasional Bandara Kertajati senilai 60 miliar rupiah per tahun. Padahal bandara itu terus-menerus merugi. Sementara alokasi anggaran BPJS Kesehatan yang jelas-jelas untuk kesehatan warga Jabar justru menunggak. Pemprov Jabar ternyata punya tunggakan utang BPJS 300 miliar. Terhadap kabupaten kota. Nah itu terjadi tahun anggaran sebelum saya pimpin. Makanya tadi saya komplain ke teman-teman Bapeda, kepala dinas kesehatan. Kenapa sih dulu ketika kita punya uang fiskal yang sangat cukup lebih banyak hibah dibanding bayar kewajiban pemerintah BPJS. Kan ini rawan kalau kabupatennya tidak bayar, itu bisa stop pelayanannya.
Satu teman-teman ya. ARK sudah terbukti bersalah, kenapa belum ditangkap? Nggak bisa kayak gitu teman-teman. Ada proses ya, ada proses yang harus dilakukan untuk mengatakan bahwasannya seseorang itu terbukti bersalah atau belum. Ada prosesnya teman-teman. Backingnya kuat. Bukan saya ngomong. Wajah alim tapi banyak sekali yang dirugikan. Kita kasih lagi yuk. Sehingga kebijakan di Jawa Barat hari ini misalnya, saya boleh menyampaikan penghitungan. Jabar punya tunggakan, dan tunggakannya bukan pada masa kepemimpinan saya. Itu tunggakan yang lama. Tidak bayar BPJS 340, baru bayar 50. Saya menghitung, kita bayar 290 atau uangnya kita tunda untuk layanan masyarakat yang tidak masuk BPJS. Yang tidak masuk BPJS ternyata jumlahnya sangat banyak. Kalau ini dibayarkan, maka ini tidak terlayani, sehingga kami memutuskan uangnya ditunda tidak dibayarkan, tapi seluruh rumah sakit di Jawa Barat dan sebagian di Jakarta di MOU-kan. Seluruh rakyat Jabar, kaya mau miskin, kalau masuk rumah sakit kelas 3, pemerintah provinsi menjamin pengobatannya. Itu yang diinginkan oleh kami. Karena dalam penghitungan kami, ketika pemerintah membayar BPJS jauh lebih mahal dengan membayar langsung ke rumah sakit. Membayar langsung ke rumah sakit, kami membayar uang yang digunakan untuk berobat. Kami tidak bayar direktur, kami tidak bayar komisaris, kami tidak bayar kantor, kami tidak bayar kanwil. Kami hanya membayar orang yang sakit. Tapi bayar BPJS, kita membayar komponen biaya birokrasi BPJS yang begitu besar. Kenapa cara ini tempuh? Karena kondisi keuangan yang berat. Kita harus berikhtiar. Pemerintah mengutamakan keselamatan warganya dibanding kepentingan apa. Dibandingkan kepentingan apapun. Kita kan, saya berulang lagi, beban hutang kita tinggi. 1, dana PEN. 2, membiayai Kertajati. Kita ngebiayain terus, hasilnya nggak ada. Kami 3 tahun mendapat 180 penghargaan. Saya bilang kalau kerja itu jangan nyari pujian, nanti kecewa. Kalau kerja itu karena kewajiban, kemuliaan. Tapi kalau dapat penghargaan, itu artinya ada perubahan. Saking deui urang Jawa Barat mau bisa berobat ke BPJS. Kunaon mau bisa berobat ke BPJS? Kabupaten loba teu mayar BPJS, provinsi teu mayar BPJS, kabupaten kota 300 miliar. Ai kamari duitna dikamanakeun? Di awur-awur kali itu kadir, belum kali itu, belum kali itu, belum kali itu, belum kali itu. Nu lain hakna narima duit provinsi. Apa yang menerima duit eta? Lamun isukan, jelema mau kulantaran di rumah sakit BPJS mah teu bisa mayar, kulantaran negara can mayar. Lamun anu ngajuru, orokna mau, indungna mau, kulantaran negara teu mayar, teu bisa mayar. Maneh doraka. Penghargaan dibanyakin. Tapi yang ngelihat orang-orang kantor doang itu, Pak. Ini penghargaannya dilihat sama semua masyarakat loh. Beda jauh tuh. Beda. Saya mau baca komenan-komenannya ya, cuman isinya aura kasih semua. Ada apa dengan aura kasih? Kasih lanjut lagi. Bayangkan, sebuah masjid megah berdiri di kota Bandung. Indah, ikonik, dan menjadi kebanggaan. Tapi tahukah Anda, masjid itu bukan dibangun dari hasil keuangan sehat, melainkan dari utang. Ya, Masjid Al-Jabar yang digagas Ridwan Kamil berdiri dengan dana pinjaman, utang yang kini menjadi beban kita semua. Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat dengan banyak janji. Infrastruktur, pembangunan, ikon-ikon megah. Tapi di balik itu semua, ada kenyataan pahit. Utang 3,4 triliun yang harus dicicil hingga 2029. Setiap tahun, Jawa Barat harus mengalokasikan 500 miliar hanya untuk membayar cicilan, uang yang seharusnya bisa digunakan untuk sekolah, jalan, rumah sakit, atau sektor produktif lainnya. Dan tidak hanya utang, mari kita lihat proyek-proyeknya. Bandara Kertajati masih sepi penumpang, lebih banyak jadi bandara kargo. Jalan-jalan banyak yang belum selesai optimal. Dan Masjid Al-Jabar memerlukan 42 miliar per tahun hanya untuk pemeliharaan. Sebuah angka fantastis, padahal masih banyak masjid di desa-desa yang butuh perhatian. Tanggal 6 Februari 2025, Kang Deddy Mulyadi akan dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat. Warisan yang diterima, beban keuangan yang berat. Pertanyaannya,
Apakah kita akan terus membayar kesalahan masa lalu? Atau saatnya ada kebijakan tegas agar pembangunan bukan sekadar gagah-gagahan, tapi benar-benar berpihak pada rakyat? Jawa Barat butuh pemimpin yang tidak hanya membangun ikon, tapi membangun masa depannya Jawa Barat. Kita doakan KDM mampu. Oh, kirain uang Ridwan Kamil dan masjid itu buat almarhum anaknya. Ternyata uang rakyat. Untung terjadi gubernur Jakarta tah. Satu hal nih penting buat pemirsa. Kalau ditanya Pak Ridwan, apa yang dibanggakan sebagai Gubernur Jawa Barat? Saya menghilangkan desa miskin. Dari 1000 saat 2018 menjadi 0 di 2023. 1000 desa miskin ada di mana? Bukan di kota Bandung, itu ada di seluruh wilayah Jawa Barat. Nah di Jawa Barat ini ada berapa rumah revisi? Kalau rakyat miskin izinkan, kita belum ada data Pak. Nah, kami sudah menanyakan ke Bapeda, ada data jumlahnya 2,1. Problem. Teori tentang digitalisasi, kemampuan IT Provinsi Jawa Barat tidak sebanding dengan produk. Gitu loh. Kan kalau ngomong, teorinya bagus banget di Jawa Barat, hebat banget digitalnya. Begitu tanya berapa rumah rakyat miskin di Jawa Barat, can boga. Jadi ini desa miskin yang mana, Bapak RK? Ngedabrus mi. Bukan saya ngomong. Tuh, Ibu Dwi Haryanti yang ngomong. Nah, sedari tadi kita sedang ngomongin apa coba? Duit ya. Terus kenapa saya bawa topik ini? Karena teman-teman, saya mendapatkan suatu berita ya teman-teman ya. Terus nggak lama kemudian saya juga nonton videonya Bapak Aing yang tadi ngomongin kalau misalnya dia pernah jadi anggota DPR RI dan dia tahu gimana permainan di sana. Ya, yang nggak bisa kerja itu, yang hobinya jalan-jalan aja, studi banding segala macam, pokoknya melakukan apapun yang menyenangkan mereka begitu. Nah sekarang ada satu berita penting. Gas, kita saksikan bareng-bareng. Hutang Indonesia naik mendekati 10.000 triliun dan DPR RI kabarnya mendesak pemerintah untuk menggenjot pajak rakyat demi Apa? Menggenjot pajak rakyat demi menjaga keuangan negara. Keuangan negara. DPR tegas katakan agar pemerintah berani dalam memajaki rakyat. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa hutang pemerintah itu 9.500 triliun. Itu tuh masih setara dengan 40,75% terhadap PDB kita ya. Yang artinya masih di bawah batas aman Undang-Undang Keuangan Negara yang 60% dari PDB. Tapi ini kalau rasio utangnya itu masih di bawah batas aman, kenapa DPR sampai segitunya minta pajak digenjot? Nah ini dia Rin. Jadi masalahnya itu bukan di jumlah utangnya tapi di kemampuan bayarnya. Yang ngomong itu adalah Ketua Komisi 11 DPR RI, Muhammad Misbahun. Dan dia soroti yang namanya Debt Service Ratio atau DSR. Nah, tahun 2024 DSR kita itu udah di 42,3%. Artinya tiap 100 rupiah pendapatan negara, 42 rupiahnya habis cuma buat bayar cicilan sama bunga utang. Padahal batas idealnya itu 20-30%. Berarti ujung-ujungnya yang nanggung tetap rakyat dong, Ri? Bener banget, Rin. Ekonom Paramadina, Wijayanto Samirin, bilang yang bakal mikul ini seluruh pembayar pajak. Kita dan generasi penerus kita. Dan yang paling kerasa justru kelas menengah, karena mereka paling gampang dijangkau oleh sistem pajak. Ironisnya, rasio pajak kita tuh cuma 10,2% dari PDB. Jauh di bawah negara maju yang rata-rata 34%. Jadi sambil bangga nggak pernah telat bayar utang sedetik pun, solusinya malah memajaki rakyat lebih banyak lagi. Hutang Indonesia naik mendekati 10.000 triliun. Gaji DPR kurangin. Yang utang siapa, yang baris siapa? Kocak. Coba sekarang kita lihat pidatonya Bapak Aing ya. Negara kita ini sudah berapa ton emas yang diangkut? Sudah berapa juta, puluh juta, miliar meter kubik itu nikel dan kemudian batu bara yang diangkat. Sudah berapa puluh juta hektar hutan yang dibabat. Sudah berapa puluh miliar kubik pasir yang diangkat. Tapi kenapa hutangnya gede, kemakmurannya makin jauh? Padahal para menterinya dari dulu sampai sekarang lulusan terbaik. Kenapa? Satu hal, bekerjanya tidak menggunakan rasa dan hati. Pendekatannya outcome benefit. Sehingga saya ketika saya dulu, dan itu saya lakukan sekarang. Saya dulu ketika jadi bupati, yang saya tanya itu bukan pendapatan. Saya bilang ngapain ngomongin pendapatan? Pasti yang saya tanya belanja. Ini belanja duitnya dipakai apa?
Maka saya lakukan sebelum sekarang jadi gubernur dan Pak Prabowo jadi presiden. Saya 15 tahun yang lalu sudah membuat namanya realokasi. Ini apa, ini apa, ini apa, belanjanya untuk ini. Bagaimana percepatan agar belanjanya cepat? Saya bilang cepetin ini jalan, hibahin sama tentara yang ngerjain. Itu dari dulu. Kalau sudah belanjanya diperbaiki, maka saya nih Pak, ini barangkali satu-satunya pemimpin daerah yang dalam setiap tahun itu paling BJBK, paling nggak suka zaman itu bupati saya. Kenapa? Di saat kabupaten lain silvanya 1 triliun, saya minus 3 juta. Dan saya analisis betul tiap hari. HP saya itu lihat, hari ini berapa belanjanya, hari ini berapa uang masuk. Saya tuh kalau nyusun APBD Pak, begini, saya bilang berapa jumlah anggaran pembangunannya? 600 miliar Pak. Oke, penurunan tender berapa? Rata-rata 10%. Oke, berarti 60 miliar masuk lagi pendapatan. Nggak boleh lagi ini uang yang silva ini masuk ke tahun depan. Kenapa? Rakyat sudah bayar pajak sekarang. Tahun ini harus muter lagi, harus muter lagi. Itu yang saya lakukan sehingga cepat. Nah, saya katakan ketika rakyat sudah bayar pajak, maka kita tidak boleh lama-lama nyimpen uang di tempat lain atau di bank. Suruh muter terus, nggak boleh berhenti. Kenapa? Ini siklus mata rantai ekonomi yang tidak boleh berhenti. Ketika berhenti ada orang yang tidak bekerja. Ketika berhenti ada orang yang tidak makan. Karena berhentinya siklus ekonomi ini melahirkan kemandegan ekonomi, kelesuan. Maka duit harus muter, nggak boleh diam. Dia harus muter karena tugas uang itu berputar, bukan diam. Jadi solusinya apa teman-teman? Pajak rakyat harus dinaikkan, begitu ya. Pajak rakyat harus lebih digencarkan. Pajak rakyat harus lebih ditingkatkan. Karena negara punya utang yang besar. Itu katanya DPR. Serius nih saya nanya. Sebentar. Ini semakin saya mikir teman-teman ya, semakin aneh. Kenapa? Kalau kita mau mikir hal yang sederhana aja teman-teman, yang punya utang siapa? Negara, ya kan? Yang mengelola anggaran siapa? Pemerintah. Yang nyusun program siapa? Pemerintah. Yang menentukan belanja siapa? Pemerintah. Lah kok yang disuruh nombok rakyat terus? Kenapa? Ada apa dengan rakyat? Kenapa lagi-lagi rakyat? Kan aneh. Saya mau nanya nih sama teman-teman yang lagi nonton. Kalau misalnya teman-teman punya warung, nah setiap hari kan ada pemasukan, setiap hari pasti ada pengeluaran. Tiba-tiba suatu hari duit warung itu habis teman-teman, ya kan? Nah lalu istri teman-teman itu nanya, sayang, duitnya kemana? Nah terus teman-teman jawab, udah nggak usah bahas itu. Daripada kamu bahas itu, duitnya lari kemana, duitnya hilang kemana, lebih baik kita pikirkan ya sayang, cara untuk mendapatkan uangnya lagi. Kira-kira kayak gitu. Terima nggak teman-teman dengan jawaban tadi? Enggak. Yang pertama ditanya itu kan duitnya itu kemana, ya kan? Yang bocor di mana? Yang mubazir di mana? Yang nggak penting di mana? Karena orang normal ya akan membereskan pengeluaran dulu loh sebelum meminta uang tambahan. Nah sekarang saya bingung, kenapa ketika ngomongin negara, logika sederhana ini itu mendadak mereka tuh nggak mikir anggota-anggota DPR itu. Kenapa yang pertama dibahas itu bukan pengeluaran? Kenapa yang pertama dibahas itu bukan efisiensi? Kenapa yang pertama dibahas bukan pemborosan? Kenapa yang pertama dibahas malah kantong rakyat? Kantong teman-teman semua, kantong saya juga gitu loh. Padahal kita masyarakat hari ini tuh lagi berat. Ada yang dagang dari pagi ketemu pagi, pagi ketemu malam, banyak. Ada yang gojek, berangkat pagi pulang malam, banyak. Ada yang gajinya habis buat bayar kontrakan, ada teman-teman. Yang masih pusing nyari biaya sekolah anak, banyak. Dan ketika mereka sedang berjuang teman-teman, berjuang gila-gilaan kayak gitu, yang mereka dengar justru pajak harus ditingkatkan. Lah, kok yang disuruh berkorban kita-kita lagi? Karena rakyat ngerti kok, negara butuh uang. Rakyat ngerti kok, jalan harus dibangun, sekolah harus dibangun, rumah sakit harus dibangun. Kita mengerti, kita paham.
Tapi kita juga punya hak loh, Bapak anggota DPR yang terhormat. Haknya apa? Untuk bertanya, uang yang selama ini kita bayarkan itu dipakai apa sih? Nah ini pertanyaan yang menurut saya belum selesai dijawab oleh mereka. Karena sebelum bicara menambah beban rakyat, menambah pajak rakyat, harusnya ada satu pertanyaan yang harus dijawab oleh kalian dulu. Sudahkah seluruh pengeluaran negara itu digunakan seefisien mungkin? Sudahkah seluruh pemborosan itu dipangkas? Sudahkah seluruh kebocoran itu dicari? Karena kalau belum, maka jangan salahkan kami kalau kita semua keberatan. Karena kami, masyarakat, itu melihat sesuatu yang ganjil gitu loh. Yang janggal setiap hari begitu. Kita setiap kali negara kekurangan uang, yang dilirik selalu kita, masyarakat. Coba sih teman-teman yang ada di DPR itu, coba jangan lihat kita terus, coba lihat di laci teman-teman itu ada apa, laci kalian itu ada apa. Coba pengeluarannya dicek dulu, kebocoran terjadi tidak, kan gitu. Lagi-lagi kita yang selalu disalahkan. Nah, cara berpikir seperti itu teman-teman ya, ini berbahaya. Bahaya banget, apalagi ini anggota DPR RI. Karena lama-lama rakyat bisa kehilangan apa? Kepercayaannya. Lama-lama kita itu bisa merasa bahwa setiap ada masalah, rakyat, kami, masyarakat yang harus membayar. Padahal belum tentu masalahnya ada di pemasukan. Bisa jadi kan masalahnya ada di mana? Ada di cara menghabiskan uang itu, gitu loh. Coba sih teman-teman di DPR itu belajar gitu loh. Belajar kemana? Ke Jabar, langsung kita ke Jabar. Orang yang selama bertahun-tahun justru berpikir hal yang sebaliknya. Siapa? Mau kenalan? Namanya Bapak Aing, Deddy Mulyadi. Tuh nama beliau tuh. Belajar ke sana. Karena tadi kita mendengar begini ya. Kata Bapak Aing, saya tidak tanya pendapatan, saya tanya belanja. Nah, kalimat ini kan simpel sebenarnya. Tapi coba kita pikirin baik-baik ya. Karena hampir semua pejabat kalau ngomongin anggaran, yang dibahas apa sih? Pendapatan, target, pajak, penerimaan, pemasukan. Pokoknya bagaimana caranya uang itu harus masuk. Tapi Bapak Aing malah nanya hal yang berbeda tadi. Belanjanya dipakai apa? Nah, ini yang menarik teman-teman. Karena kalau misalnya kita jujur, masalah Indonesia belum tentu itu tentang masalah kurang uang. Coba lihat negeri kita itu seperti yang Bapak Aing bilang, punya emas, punya nikel, punya batu bara, punya sawit, punya gas, punya laut, punya hutan, punya pajak, punya retribusi, punya BUMN, punya banyak macam-macam lah. Lalu pertanyaannya sekarang simpel, kalau semua itu ada, kenapa masih ada yang kurang? Nah, Bapak Aing ngejawab dengan cara yang berbeda. Dia bilang, jangan sibuk ngomong pemasukan terus, lihat dulu pengeluarannya gimana. Nah ini, karena selama ini yang sering terjadi justru kebalikannya teman-teman. Begitu uang kurang, cari uang lagi. Udah itu kurang lagi. Udah itu cari uang lagi, kurang lagi, cari lagi, kurang lagi. Padahal yang harusnya dibongkar dulu adalah yang keluar kemana, ya kan? Yang habis kemana? Yang mubazir itu dipakai buat apa? Berapa sih yang mubazir uangnya? Yang tidak penting itu berapa? Gitu loh. Makanya saya suka ya akan pemikirannya Bapak Aing, akan salah satu kata-kata filosofinya. Bapak Aing bilang, tugas uang itu kan tadi dia bilang apa? Berputar, bukan diam. Bener, karena uang yang diam itu nggak bikin rakyat makan loh. Enggak. Coba aja teman-teman simpan duit tuh, makan nggak? Enggak. Puterin kalau mau nambah. Dan juga uang yang diam itu teman-teman gak akan bikin ekonominya bekerja. Makanya Bapak Aing selama jadi kepala daerah terkenal paling apa? Paling gak suka lihat anggaran itu mengendap. Karena menurut dia kalau rakyat sudah bayar pajak tahun ini, tadi kan yang videonya, maka manfaatnya juga harus dirasakan tahun ini. Bukan 5 tahun lagi, bukan 10 tahun lagi, ya tahun ini. Nah sekarang saya balik nanya nih, kalau misalnya gubernur aja bisa berpikir seperti itu, kenapa negara tidak mulai dari sana juga?
Kenapa yang pertama dibahas justru menaikkan pajak? Kenapa yang pertama dibahas itu bukan pemangkasan, pemborosan? Yang boros-boros itu dipangkas aja, yang gak terlalu penting itu dipangkas aja gitu loh. Karena kalau saya jadi rakyat kecil, saya juga akan bertanya hal yang sama. Pak, sebelum Bapak minta uang saya lagi, boleh nggak saya lihat dulu uang yang kemarin dipakai buat apa? Wajar kan? Normal kan? Karena nggak ada orang yang mau terus-terusan disuruh setoran. Gitu loh, nggak ada. Tapi nggak pernah tuh kita diajak melihat pengeluarannya. Hanya dijabar. Semua uang kas itu dipertontonkan, dijabarkan agar kita bisa melihat. Cuma di mana? Di Jabar. Yang lain, nunduk. Jakarta, Dan menurut saya teman-teman, di titik ini loh banyak pejabat pusat. Ya, pejabat pusat saya bilang ya. Berarti kan jatuhnya tuh DPR sana ya kan, DPR RI kan, yang bikin-bikin kebijakan itu. Mereka harus belajar deh sama cara berpikirnya Bapak Aing. Datang ke lembur pakuan kayak gubernur-gubernur yang udah berani tuh sharing, gengsian. Bahwasanya ya Bapak DPR ya, sebelum bicara mencari uang baru ya, periksa dulu loh uang-uang yang udah ada. Sebelum bicara menaikkan pajak, periksa dulu loh pemborosannya itu gimana. Nah, sebelum Bapak bicara menambahkan beban rakyat, tambah lagi bebannya, pastikan dulu Bapak, negara itu sudah menghemat semaksimal mungkin. Karena kalau misalnya langkah pertama yang muncul selalu menaikkan pajak, maka kita sebagai masyarakat berhak bertanya. Dan pertanyaannya itu sangat simpel. Kenapa yang selalu diminta berkorban itu kita? Masyarakat kecil. Masyarakat. Coba bapak-bapak, ibu-ibu anggota DPR RI ya, nonton videonya Bapak Aing ya. Setiap kali Bapak Aing ngomong soal APBD, itu kan beliau itu jarang ya ngomong pendapatan naik sekian persen, target pajak naik sekian persen itu. Enggak, jarang teman-teman. Yang diomongin itu justru ini belanja buat apa ya gitu loh. Ini kenapa ada ini? Ini manfaatnya apa nih gitu. Ini bisa dipotong nggak nih? Anggaran ini bisa dipotong nggak gitu. Dan ini yang menurut saya jarang dilakuin. Karena jujur teman-teman, motong anggaran itu nggak enak. Kalau bikin program baru, semuanya pasti tepuk tangan kan kita semua. Nah, kalau motong anggaran, banyak yang marah. Karena setiap pos anggaran itu pasti ada yang menikmati. Dana hibah itu pasti ada yang nikmatin. Makanya ketika itu dipotong, semuanya pada marah. Dan siapa yang marah? Ya itu yang marah. Makanya ketika Bapak Aing mulai memangkas perjalanan dinas, mulai memangkas kegiatan seremonial, mulai memangkas rapat-rapat yang dianggap nggak penting, pasti ada yang nggak suka, pasti ada yang terganggu. Tapi coba lihat deh cara berpikirnya gimana. Kalau misalnya uang itu bisa dipakai buat jalan-jalan di desa, kenapa harus habis di hotel? Ya kan? Kalau misalnya uang itu bisa dipakai buat sekolah, kenapa harus habis buat acara seremoni-seremoni yang nggak penting? Dan kalau misalnya uang itu bisa dipakai untuk masyarakat, kenapa harus habis buat kegiatan yang masyarakatnya sendiri nggak tahu manfaatnya apa? Iya toh? Kepikiran nggak teman-teman akan hal itu? Saya kepikiran. Makanya saya ngelihat cara berpikirnya Bapak Aing itu berbeda nih dengan gubernur-gubernur yang lain. Bapak Aing selalu mulai dari satu pertanyaan. Rakyat dapat apa? Bukan pejabat dapat apa? Dan menurut saya, kalau semua kepala daerah berpikir seperti itu, mungkin pembahasan soal menaikkan pajak tadi itu akan apa teman-teman ya? Tidak akan sesering sekarang. Karena sebelum meminta uang baru, mereka sibuk mencari uang yang bisa dihemat terlebih dahulu. Masuk akal? Masuk akal. Uang itu teman-teman, kalau menurut Bapak Aing jangan sampai diem. Ya, jujur saya kalau mendengar kata-kata itu, saya merasa ini loh inti dari solusi yang sebenarnya harus dilakukan oleh negara kita. Ya, Bapak Aing bilang kan tugas uang itu berputar, simple. Karena coba kita pikir teman-teman ya, apa gunanya
uang miliaran, bahkan triliunan, kalau cuman diem? Apa gunanya? Gak ada teman-teman. Uang baru itu punya manfaat ketika mereka itu bergerak, ketika dipakai, ketika menghasilkan pekerjaan, ketika menghasilkan aktivitas ekonomi, ketika memastikan kesejahteraan masyarakat itu meningkat. Nah makanya Bapak Aing sering ceritakan waktu dia jadi bupati, dia nggak suka uang tuh ngendep terlalu lama. Yang video tadi itu, dia selalu memantau. Nah hari ini belanja apa kita? Hari ini berapa pembangunannya udahan? Nah hari ini berapa yang sudah berjalan? Karena menurut Bapak Aing, kalau uangnya berhenti, ekonominya pasti ikut berhenti. Kalau misalnya ekonomi berhenti, ada orang yang enggak bekerja. Nah kalau ada orang yang enggak bekerja, ada keluarga yang enggak makan. Iya kan? Nah ini cara berpikir yang menurut saya luar biasa banget dari Bapak Aing. Karena dia melihat anggaran bukan sekedar nominal, tapi merupakan kehidupan masyarakatnya. Nah makanya saya jadi heran, kalau logika ini diterapkan, harusnya pembahasan pertama itu bukan masalah pajak. Harusnya pembahasan pertama adalah bagaimana membuat uang negara itu bekerja lebih efektif, ya kan? Bagaimana membuat anggaran lebih cepat sampai ke rakyat? Bagaimana membuat belanja lebih tepat sasaran? Dan bagaimana memangkas pemborosan? Karena kalau misalnya itu berhasil dilakukan, beban masyarakat bisa jauh lebih berkurang. Dan mungkin aja wacana menaikkan pajak itu nggak perlu terlalu sering muncul ke permukaan, nggak perlu sering-sering naik gitu loh. Di titik inilah teman-teman, saya merasa banyak pejabat perlu belajar ya. Nggak usah belajar ngonten deh, nggak usah belajar bikin video atau gimana-gimana deh. Simpel teman-teman. Yang paling penting adalah belajar menghargai setiap rupiah uang rakyat. Karena uang itu bukan milik pemerintah. Uang itu milik kami sebagai rakyat, sebagai masyarakat. Pemerintah hanya dititipin doang itu duit. Dan kalau titipan itu dikelola dengan baik, maka rakyat akan mendukung. Tapi kalau misalnya titipan itu masih banyak yang mempertanyakan, ya jangan heran kalau misalnya kita sebagai masyarakat bertanya, kenapa yang selalu diminta berkorban itu lagi-lagi kami sebagai masyarakat kecil? Paham sampai sana Bapak DPR yang terhormat? Dikit-dikit naikin pajak, dikit-dikit naikin pajak. Apa? Emangnya kami gajiannya rutin? Enggak juga teman-teman. Ada yang gajiannya itu bisa 2 bulan sekali, ada yang gajiannya harian, itu pun cuman cukup buat makan doang. Yang kayak gitu mau dinaikin pajaknya? Kita pindah ke Indonesia. Kita pindah dari Konoha masuk ke Indonesia. Gitu ya teman-teman semuanya. Lama ya saya ngocehnya ya. Yuk cus, lanjut lagi yuk. Pak, jangan salah-salah kayak gini Pak. Kalau saya suruh bongkar ini Pak. Oke. 1 kilo loh harganya. 1 kilo harganya 15 miliar. 1 kilo 15 miliar. Lebarkan lagi Pak. Aduh mati aku bos. Tolonglah. Lebarkan lagi, tolonglah. Masih banyak jalan kita yang punya jalan ini. Ini salah ini, sayang ini. Udah dirigit, makanya cukup aspal aja nih. Cukup aspal aja. Kukar Tanjung Limau. Jalan sambutan. Perbaikan jalan ini diharapkan dapat mempercepat mobilitas dan mendongkrak ekonomi warga. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Bapak Rudi Masud. Saya mah teman-teman ya bodoh amat, mau dibilang pencitraan kayak mau dibilang apapun itu, kayak gubernurnya kerja. Udah deh teman-teman, itu yang penting jalannya kebangun. Nah sekarang timbullah kasus baru teman-teman. Kasusnya apa? Di sana 1 kilo sama dengan berapa? 15 miliar. Biasanya 1 kilo itu 3-4 M ya, 2-4 M 1 kilonya.
tergantung dari jenis aspal, ketebalan beton dan lain sebagainya, itu hal yang kita belum tahu. Cuman kalau misalnya kita lihat di sini 1 kilo 15 M, sirkuit Formula One kah ini? Tapi komentar-komentarnya teman-teman, pencitraan, apa ya? Kalau nggak viral kemarin yang nggak dilakukan itu ya benar. Kalau nggak viral nggak dilakuin. Cuman teman-teman, tolong ya teman-teman semuanya ya, ini ada pejabat yang masih aktif menjabat, sedang berusaha untuk memperbaiki kualitas dirinya, memperbaiki kualitas kinerjanya. Yuk dihargain dulu, kasih waktu teman-teman ya, dan tetap dipantau. Itu mah intinya, serius. Tetap dipantau, jangan teman-teman, oke jalan udah dibangun, ditinggalin. Oh jangan. Pantau terus, tetap kita bekerja sama berbarengan ya. Pantau kualitas aspalnya juga. Nanti baru jadi teman-teman main ke sana yang di Kaltim tuh, iseng-iseng coba dikerok gitu pakai tangan. Siapa tahu keangkat. Oke teman-teman ya, mungkin segitu aja untuk video hari ini. Saya minta maaf, minta ampun kalau misalnya ada salah kata. Terima kasih sudah menonton semuanya sampai selesai, dan semoga teman-teman sehat selalu ya, lancar rezekinya. Wassalamualaikum. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, share, dan komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.